Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdani dari kelas manajemen 22B. Untuk kali ini kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan secara sederhana, analisa atau analisis laporan keuangan adalah suatu proses yang meliputi identifikasi, penilaian, dan perbandingan dari laporan finansial yang telah disusun sebelumnya. Singkatnya, laporan finansial yang disusun kemudian dilakukan evaluasi terhadap laporan pada tahun-tahun sebelumnya untuk didapatkan perbandingan kondisi keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Oke, analisis laporan keuangan adalah suatu kegiatan yang menganalisa laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan. Keakuratan dan pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi, yang mana akuntansi tersebut yaitu akuntansi keuangan. Selama proses analisa, umumnya analisa ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Melakukan analisis ini sangat penting karena dapat melihat stabilitas keuangan, bahkan menghitung untung rugi sebuah perusahaan. Oke, next. Alasan pentingnya melakukan analisa laporan keuangan. Mengapa sih analisis keuangan itu penting? Menganalisis laporan keuangan harus dilakukan. Mudahnya, analisis atau pengamatan dilakukan sehingga pemilik usaha mengetahui dengan baik kondisi finansial bisnis yang sedang dijalankan. Tak hanya pemilik perusahaan, analisis tersebut juga penting sebagai informasi kepada jajaran direksi dan para investor. Selain itu, analisis laporan keuangan finansial dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas dari informasi akuntansi yang dipaparkan. Analisis tersebut bisa dilakukan untuk semua jenis laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi, neraca, arus kas, hingga perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Next. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan analisis laporan keuangan. Sementara itu, selain mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi keuangan perusahaan, tujuan lain dari dilakukannya analisis laporan keuangan adalah: 1. Sebagai salah satu bahan pertimbangan para investor untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan, sehingga menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk melunasi semua hutang berikut dengan bunga yang dibebankan. Oke, selanjutnya, sebelum memutuskan untuk menjalin hubungan kerja ataupun kerjasama dengan para supplier, perusahaan wajib melakukan evaluasi kondisi finansial, kemungkinan keuntungan dari para pemasok sekaligus kesanggupan perusahaan untuk menyelesaikan semua tanggung jawab. Analisis laporan keuangan juga dipakai untuk mengetahui semua hal yang berkaitan dengan kemampuan para pelanggan dalam memenuhi semua kewajiban. Selanjutnya, mendapatkan informasi tentang prospek suatu perusahaan. Oke, untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menentukan besarnya pajak
yang harus dibayarkan suatu perusahaan. Untuk selanjutnya, menentukan bagaimana perkembangan suatu perusahaan dan sebagai pedoman untuk pengambilan kebijakan atau strategi perusahaan, yang mana dari strategi tersebut dapat dijadikan acuan untuk mengetahui besarnya kerugian atau masalah perusahaan lainnya. Next, jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis. Yang pertama adalah neraca. Di bidang akuntansi, neraca merupakan laporan keuangan perusahaan, di mana di dalam informasi aset, kewajiban pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional, serta modal di periode tertentu. Komponen yang di dalam neraca adalah data histori aktiva. Next, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini akan memperlihatkan situasi finansial perusahaan. Apakah sedang dalam keadaan rugi ataupun untung? Biasanya ada banyak catatan kerugian dan keuntungan perusahaan dalam laporan ini. Catatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk serta beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Laporan perusahaan, posisi keuangan atau arus kas. Laporan ini akan memperlihatkan akuntan atau manajer seperti kas perusahaan dipakai selama ini. Ini berarti manajer bisa memantau semua sumber serta bagaimana penggunaan dana perusahaan. Sehingga laporan ini termasuk krusial dalam analisis laporan keuangan karena adanya arus kas bisnis. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba rugi disebabkan karena akuntan harus memperhatikan nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangi RUG atau laba rugi perusahaan. Next, metode analisis laporan keuangan. Analisis horizontal. Metode analisis horizontal merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode yang berbeda. Biasanya perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal. Next, analisis sumber dan modal kerja. Teknik analisis laporan keuangan ini umumnya dipakai bila ingin mencari sumber serta alokasi modal suatu perusahaan, sekaligus faktor yang memberikan pengaruh saat terdapat perubahan. Analisis tren dan indeks. Analisis ini digunakan untuk melihat kecenderungan dalam posisi keuangan. Disebut juga sebagai analisis time series. Jenis ini dapat membantu manajer dalam memutuskan bentuk kerja atau kinerja perusahaan dari periode ke periode. Analisis perubahan laba kotor. Metode ini digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam perubahan laba kotor dari periode ke periode lain. Analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas sekaligus faktor penyebab adanya perubahan dalam kas di suatu periode. Next, analisis vertikal. Metode dalam analisis laporan keuangan berikutnya adalah analisis vertikal. Analisis ini kerap dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan yang berbeda di suatu laporan yang sama dan periode yang sama pula. Metode ini kerap dikatakan sebagai metode statis. Yang selanjutnya adalah analisis common size. Analisis ini bekerja dengan membandingkan pos-pos laporan berdasarkan persentase di suatu periode tertentu. Laporan yang akan dianalisis umumnya ialah laporan neraca dan laporan laba rugi serta laporan
laba rugi yang akan digambarkan dengan persentase. Selanjutnya adalah analisis break-even. Analisis titik impas break-even merupakan analisis yang kerap dipakai dalam menetapkan tingkat pendapatan yang harus diraih oleh suatu perusahaan. Analisis ini akan mendukung analisis terhadap penjualan produk dari segi kuantitas ataupun jumlah yang harus diperoleh di suatu periode. Selanjutnya adalah analisis perubahan laba kotor. Metode ini digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam perusahaan laba kotor dari periode ke periode lain. Selanjutnya adalah yang terakhir, analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas sekaligus faktor penyebab adanya perubahan dalam kas di suatu periode. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi dan sampai bertemu lagi dengan metode-metode materi pembelajaran kuliah untuk kita selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.